Halo sahabat Pindor Studio, jumpa lagi dengan kami, Baka-Baka, berakal sehat, bertindak hebat. Saat ini kami sedang berada di SD SMP Satap 19 Konawe Selatan. Dan saya saat ini sedang bersama dengan kepala sekolah dari SD SMP Satap 19 Konsel. Nah, Bapak yang di sebelah saya ini masih muda, cakep, tapi jangan terpesona ya, karena beliau sudah punya istri. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya A. Subihartono SPD. Saya bertugas di SMP Satap 19 Konawe Selatan ini sejak Desember 2021. Tentunya sudah 3 tahun 2 bulan saya di sini. 3 tahun sudah, lumayan Pak ya. Alhamdulillah, lumayan. Dengan pemandangan yang bagus kayak begini Pak, pastinya betah ya? Insya Allah betah, Bu. Ngomong apa yang membuat Bapak tergerak untuk tugas di tempat seperti ini? Karena apa ya, saya tadi Pak waktunya menuju ke sini tuh jalannya lumayan bergelombang ya. Kemudian menyeberang. Jadi Bapak tuh tiap hari kayak gitu. Untuk tugas di sini tentunya awalnya saya pun tidak menyangka akan ditempatkan di SMP Satap 19 Konawe Selatan ini, yang mana awal saya bertugas itu dulu saya di SMP 31, kemudian dipindahkan di sini. Nah, tentunya dengan tugas di sini ya itu sangat menantang buat kita tadi, di mana letak geografisnya yang berada di atas laut, kemudian jalannya juga bergelombang, gitu kan? Ya itu jadi salah satu tantangan. Tetapi keunggulan atau kelebihan daripada di sini ya kita bisa menikmati suasana yang berbeda di sini. Tentunya ada lautnya, kemudian kita ke darat lagi, seperti itu. Luar biasa Pak ya. Kalau orang yang nggak terbiasa mungkin ya, karena di sini suhunya lumayan panas Pak ya. Suhunya lumayan panas. Memang pemandangannya menarik ya sahabat Pindor Studio. Kalau ini sih kita rekomendasikan kalau bisa jalan-jalan ke sini nih, langsung lihat situasi dan kondisi secara langsung di sini. Kalau datang angin gini sejuk sih, tapi tadi saya sempat agak panas juga Pak ya. Agak panas juga. Waktu Bapak sampai pertama kali di sini, saya lihat ini kan sekolahnya ya warna-warni, cantik nih Pak, tersusun rapi. Waktu Bapak pertama kali sampai di sini, apakah kondisinya sudah sedemikian? Untuk kondisi di sini awalnya karena saya masuk di sini pas selesai perehaban beberapa ruang kelas itu dari program PUPR. Ya, ada yang sudah bagus dan ada juga beberapa sekolah yang kondisinya turut kondisi memprihatinkan atau rusak seperti itu. Contohnya gedung di sebelah ini, dulu saya datang di sini di gedung ini masih kondisi atapnya bocor-bocor, rusak gitu. Kemudian saya coba berkoordinasi di tahun 2022 dapat rehab untuk satu gedung ini. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini di sini mendapatkan beberapa bantuan gedung yang mungkin kita teman-teman lihat semua. Ada perpustakaan, ada ruang guru, ada ruang UKS, ada lab komputer beserta isinya. Tentunya ya alhamdulillah terima kasih sekali karena sekolah kami ini sangat diperhatikan. Walaupun kami berada di laut secara geografis, tetapi secara fasilitas sekolah kami tidak kalah bersaing dengan sekolah yang ada di darat sana. Bahkan lebih lengkap, bisa dikatakan seperti itu. Kalau bicara tentang satap, satu atap ya, berarti di sini ada 2 jenjang sekolah. Nah, Bapak selama memimpin 2 sekolah ini, SD SMP Pak ya? Iya. Itu bagaimana pengalamannya? Mungkin tantangan buat saya adalah yang paling utama itu bagaimana saya harus beradaptasi dengan guru-guru SD di sini. Karena sebagian besar mayoritasnya adalah guru-guru senior dan kemudian saya dasarnya dari SMP. Tentunya berkomunikasi, berkolaborasi dengan guru-guru senior SD itu merupakan tantangan, tetapi itu semua saya jadikan sebagai motivasi bagaimana kita bisa menjalin kekeluargaan, menciptakan satu sinergitas sehingga kita tujuan yang kita ingin capai meningkatkan sumber daya manusia yang ada di SD SMPN 1 Satap 19 Konawe Selatan ini bisa tercapai.
seperti itu. Nggak repot Pak? Tentunya kalau mau dibilang repot, tidak, karena semua itu bagian dari proses kita. Tugas kita bagaimana kita dikasih tanggung jawab, ya kita laksanakan semaksimal sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi Bapak ini latar belakangnya dari SMP Pak ya? SMP. Jadi sebelumnya Bapak mengajar di? Saya mengajar di SMPN 31 Konawe Selatan di Desa Molinda sejak tahun 2015. Kemudian Bapak datang ke sini memimpin SD dan SMP. Kalau dari dari pengalaman Bapak selama berapa tahun ini memimpin SD dan SMP, mana yang lebih repot antara SD dengan SMP ini Pak? Kalau dikatakan repot sih tidak repot, tidak ada repotnya, karena yang kita pimpin adalah kita sama-sama teman sejawat, sesama seprofesi. Hanya tentunya kita manusia ini ada terkadang ketidakcocokan terhadap satu-satu kegiatan atau ide-idenya. Misalkan guru yang biasanya tadi seperti ini, saya harus merubah menjadi seperti ini. Tentunya itu butuh proses. Sejak awal tentang di sini itu tantangan saya adalah pertama tentang kehadiran. Kalau kita mengacu ke belakang, artinya bukan saya mau membanggakan diri, tetapi ini penilaian masyarakat bahwa dulu itu datang paling cepat tuh jam 8 paling cepat. Nah, tetapi semenjak saya datang di sini, alhamdulillah kedisiplinan itu guru datang itu sudah normal. Jadi datang menyeberang itu sudah jam 7 sudah menyeberang sampai di sekolah jam 7.10, jam 7.20 itu mereka istirahat, jam 7.30 pembelajaran sudah berlangsung. Jadi kalau untuk tantangan itu ya saya rasa itu semua hal yang biasa yang semua dirasakan oleh teman-teman seluruh sekolah. Jadi ada peningkatan di bidang kedisiplinan ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Berarti Bapak berhasil nih, Bapak berhasil karena yang dari awalnya jam 8 dia bisa meningkat menjadi jam 7. Ya itu penilaian dari masyarakat, bukan saya menilai tapi masyarakat yang menilai seperti itu. Masyarakat kan menilai karena memang hari-harinya lihat Pak ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Artinya kalau kita berbicara pada penilaian itu kan memang yang lebih otentik adalah penilaian masyarakat, karena masyarakat tidak punya kepentingan untuk kita di sini. Gitu. Suka dukanya nih Pak selama di sini? Kalau dukanya tidak ada, sukanya lebih banyak. Alhamdulillah. Bisa diceritakan dong? Ya, sukanya paling utama adalah kita berada di suatu kondisi yang tidak hari-hari kita dapatkan di kampung, di tempat kita masing-masing. Karena kebanyakan kita ini sebagian dari 70% gurunya berasal dari darat. Jadi yang tadinya dari darat datang ke laut tentunya sambil mengajar, sambil tadi tuh refreshing, liburan gitu. Nah, kemudian juga karena kami masuk daerah khusus, nah tentunya ada tunjangan lebih yang diberikan oleh pemerintah. Itu mungkin sukanya paling utama seperti itu. Kalau dukanya ya saya kira hal wajar, hal normal lah kalau masalah duka itu. Tentunya ya kadang kalau kita pulang angin kencang, hujan, jadi terus menunggu sampai hujan reda. Tapi kalah dengan motivasi dari tunjangan khususnya Pak ya? Tunjangan khusus itu sebagian daripada apresiasi pemerintah kepada kami ini, kan yang kami syukuri gitu, karena kami mengajar di daerah yang tentunya dengan kondisi ya tadi itu jalan yang kurang bagus, kemudian harus kita transit lagi menggunakan perahu seperti itu. Jadi ya itulah modelnya yang kita syukur itu. Memang sih tadi saya waktu kesini juga tadi itu turun ke perahu, goyang langsung teriak. Karena nggak terbiasa Pak ya. Belum terbiasa Bu. Ya. Bagaimana dengan teman-teman yang hari-hari kesini? Nah, yang saya pikirkan tadi itu sepanjang perjalanan sini, terus kalau pada saat lagi datang terus hujan deras itu gimana Pak? Kalau hujan deras tentunya kita bertahan di sekolah Bu, sampai hujan reda. Itu kan baru kita pulang. Kalau pas datangnya tuh Pak kan biasa hujan pagi tuh. Nah, jadi misalkan karena kan guru-guru kan rumahnya pasti jauh juga Pak jaraknya di sini gitu. Tapi karena tanggung jawab harus datang. Nah, bagaimana ketika sebelum menyeberangi hujan? Pernah nggak kejadian itu? Kejadian sebelum pernah menyeberang itu sering. Nah, tentunya kita menunggu sampai hujan reda di pelabuhan sana. Nanti setelah hujan sudah mulai reda, kita bisa menyeberang, baru kita menyeberang. Tetapi seandainya sepanjang hari itu hujan tidak reda, itu saya selalu mengambil kesimpulan bahwa nggak usah kita masuk mengajar karena kondisi alam, tetapi akan dihandle oleh teman-teman guru yang asli orang dari bumi sini.
karena di sini pun kami teman guru dari Bungin ini sudah ada 7 orang yang asli di sini yang membantu proses pembelajaran. Jadi mereka lah yang tentunya menjadi ujung tombak kami di sini, yang bagaimana menyiapkan anak-anak pagi-pagi apel, membersihkan, tentunya teman-teman yang ada di Desa Bungin ini. Tapi kalau pas cuaca sedang tidak mendukung, Pak ya? Ya. Kalau cuaca tidak mendukung, saya ambil kebijakan bahwa jangan kita membahayakan diri sendiri demi untuk menjalankan kewajiban kita, tapi kita utama keselamatan kita dulu. Keselamatan. Iya, seperti itu. Nah, yang beberapa dari teman kami, termasuk saya nih Pak, penasaran kan ya? Kan ini apa ya Pak ya? Panggung Pak ya, ini panggung gitu. Kemudian ada papan-papan di atasnya. Jadi ada teman kami itu tanya. Pertanyaan kita cuma satu, pernah nggak ada yang jatuh? Kalau yang jatuh dibilang pernah ya, pernah lah. Ada anak-anak mungkin anak-anak kecil yang mungkin saat dia bermain lepas kontrol, itu kan tahu bagaimana ya jatuh-jatuh. Itu pun menjadi perhatian kami, sehingga pernah kami berpikir untuk membuat pagar di lapangan kami. Hanya untuk saat ini kondisi lapangan kami ini memang memprihatinkan. Hanya perlahan-lahan tetap kami perbaiki penggantian-penggantian sesuai dengan kemampuan dana dari sekolah kami. Soalnya itu yang tadi kita pikirkan untuk, nah kiat-kiat untuk keamanannya siswa sendiri Pak secara keseluruhan apa saja yang Bapak lakukan? Kalau masa keamanan siswa ini pertama adalah guru masih terus memantau di saat siswa sebentar bermain. Itu. So, tentu dengan mengingatkan kepada siswa bagaimana bermain itu jangan sampai membahayakan mereka. Yang paling utama adalah bagaimana pantauan tetap daripada Bapak dan Ibu guru, karena nah, kondisi tempat bermain kami adalah lapangan, dan kadang-kadang anak-anak juga itu tadi tuh lepas kontrol berlarian saat dia berada di lapangan itu. Itu sehingga ya tetap fokus kami adalah walaupun kami sedang jam istirahat tetap memperhatikan kondisi anak-anak bermain di lapangan. Itu yang utama Pak ya. Ya, itu. Apalagi di sini kan 2 sekolah, apalagi yang jenjang SD ini kan masih kecil-kecil Pak ya. Mungkin lebih susah dikasih tahunya. Nah, kemudian Pak lagi untuk kegiatan ekstrakurikulernya sendiri dengan kondisi alam yang kayak begini, apa yang biasa dilakukan di sini? Kegiatan ekskul seperti umumnya itu pramuka tetap berlangsung yang kita laksanakan setiap hari Kamis siang sampai sore. Kemudian untuk kegiatan olahraga ya kalau pada jam praktek kalau air pasang kegiatan olahraga di atas di papan sana, kalau air surut baru bermain di bawah. Bermain di bawah? Di bawah, di pasir sini. Jadi permainan apa saja yang bisa mereka? Ya ada sepak bola, bola voli, takraw, bulu tangkis, ada semua di sini. Artinya kami siapkan fasilitas sekolah ini supaya siswa itu tidak ketinggalan dengan sekolah lain. Itu tetap sama dengan yang di darat Pak ya, hanya beda tempatnya ya, ya. Tetap sama dan tetap beda tempatnya seperti itu. Berarti voli ada, takraw ada, sepak bola ada, hanya tapi bisa dilakukan ketika surut saja. Ya. Gitu. Saya nggak bisa membayangkan sebenarnya. Karena kita datangnya tadi kebetulan ada kegiatan Pak ya, jadi nggak bisa banyak menyaksikan kegiatan siswa secara langsung. Nah, untuk ini Pak, kalau kami di darat nih kan kegiatan ada yang namanya kegiatan P5 nih Pak ya. Kalau untuk kami di darat itu kebanyakan kan mereka tuh kayak mungkin menanam, membuat kebun sekolah. Nah, kalau untuk di sini sendiri Pak, dengan kondisi alam yang seperti ini, P5-nya ini apa yang diangkat di sini? Tentunya di sini kita menyesuaikan dengan kondisi kearifan lokal di sini. Tentunya siswa itu kami arahkan tuh pertama adalah pembudayaan rumput laut. Gitu. Jadi anak-anak juga itu ikut kegiatan yang menanam rumput laut itu. Mengikat rumput laut, bagaimana mereka cara mengikatnya, kemudian mungkin membibitnya, itu di bawah pengawasan guru yang berada di sini, yang memahami cara-cara hal semacam itu. Terus setelah diikat-ikat diapakan? Itu dibawa di laut kan, ditanam situ. Nah, proses pun saya juga kurang memahami karena saya belum pernah menyaksikan secara langsung. Tapi ada satu orang guru yang asli dari sini yang melakukan semacam itu. Iya, maksudnya ditanamnya ini, maksudnya di sekitar sekolah sini atau? Ada di areal-areal memang yang areal-areal warga ada itu. Ada kedalaman khusus gitu? Tempat menanam khusus. Dan kami ini sekolah ini diberikan kesempatan untuk menumpang areal di areal masa itu menumpang kita di situ. Ya karena Bapak cerita gitu kan saya langsung penasaran nih. Maksudnya pengen lihat nih kalau ada gitu sekalian. Oh ya, budidaya rumput laut gitu Pak ya. Iya, budidaya rumput laut. Terus hasilnya? Hasilnya
kembali pada mereka tuh, kadang mereka panen, mereka jual untuk mereka sendiri. Yang penting kita sekolah cuma memfasilitasi ya apa kebutuhannya mereka, bibitnya, talinya, itu. Hasilnya kembali pada kelompoknya mereka. Nah, kembali pada kegiatan hari ini. Saya melihat ini di dalam saat ini masih berlangsung kegiatan ya Pak ya. Yang sempat saya sempat saya lihat optimalisasi komunitas belajar. Nah, kenapa Bapak mengadakan kegiatan mengangkat tema tersebut? Ya, karena menurut saya untuk komunitas belajar ini merupakan satu wadah yang sangat baik. Bagaimana kita bersama Dewan Guru bisa berkomunikasi, bisa berdiskusi, menyiapkan ide-ide, membuat suatu kegiatan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalisme guru, kemampuan guru, kemudian tujuannya bagaimana meningkatkan proses pembelajaran di kelas masing-masing. Gitu. Untuk pesertanya sendiri dari mana diambil? Saya ambil peserta ini kemudian dari teman-teman yang ada di SD di Kecamatan Nangge, tetapi tidak semua, hanya terdiri dari beberapa SD, itu SD 3, SD 4, kemudian ada perwakilan SD 13, SDN Satap 3, Satap 10, dan tentunya dari SMPN Satap 19. Untuk ini apa berarti tidak hanya satu jenjang Pak ya, berarti melibatkan beberapa jenjang sekolah ya Pak ya? Ada perwakilan dari TK, SD, SMP. Jadi tiga jenjang pendidikan dasar ini yang saya undang untuk mengikuti kegiatan ini supaya kita sharing ilmu pengetahuan, ada manfaat yang mereka bisa peroleh. Dari tadi ini apa ya? Saya bertanya nih, apa Bapak dapat memberikan jawaban yang apa ya, banyak hal gitu, banyak hal yang bisa dilakukan di sini padahal kondisinya seperti ini gitu. Sangat apa ya Pak ya, sangat inspiratif. Benar, cuma saya penasaran sama budidaya rumput lautnya tadi ini, apa yang bisa dilakukan oleh siswa seperti itu. Nah, itu sangat menarik Pak ya. Ya mungkin di lain waktu di saat sudah mulai mulai musim rumput laut, kita undang kembali di sini dari kru PS ini untuk meliput siswa bagaimana dia mengikat agar, kemudian menanam rumput lautnya, gitu kan. Nah, itu mungkin akan kami sampaikan lah atau kami buatkan videonya supaya ini betul-betul terjadi di sekolah kami begitu. Nah, sebenarnya kami lebih mungkin lebih tertarik untuk dipanggil langsung ketimbang ada videonya gitu. Karena sahabat Binar Studio pasti ingin melihat secara langsung juga kan. Bisa nanti kita jadwalkan ulang. Nah, kalau untuk ini sendiri Pak, untuk kegiatan sekolah ini kan biasa katanya ada kayak guru tamu nih. Apakah di sekolah ini pernah juga nih mengadakan guru tamu gitu, memanggil? Kalau guru tamu memanggil tamu itu dari masyarakat siswa. Yang sering datang di sini itu ada tentang komunitas dari mahasiswa pesisir itu datang sini mengajar, kemudian ada ekstrakurikuler, kemudian ada festival ada. Kalau tidak salah minggu lalu juga itu hanya saya tempat tidak ke sekolah, itu ada dari teman dari luar negeri itu kan datang ke sini juga, turis itu mengajar juga selama 2 hari. Selang bulan lalu itu ada juga dari Kementerian Perikanan dan Kelautan itu datang ke sekolah kami memberikan sosialisasi tentang penangkapan teripang dan bahayanya menyeberang lintas batas wilayah negara seperti itu. Jadi kalau masalah dengan datangnya dari luar itu sangat intens di sini, situ. Karena kami bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat untuk atau yang termasuk di daerah pesisir itu datang ke sekolah kalian ini. Bahkan dari Bank Indonesia pun kami mendapat bantuan berupa buku pelajaran, buku bacaan, seperti itu. Itu untuk sekolah kami itu. Itu yang dari perpus tadi, yang ada di perpus tuh Pak ya? Kami simpan di perpus SMP. Kalau yang di perpus itu dia ada memang dari Kementerian Pendidikan juga ada. Tapi kalau yang untuk dari Bank Indonesia itu kami juga dapat bantuan buku, tapi kami simpan SMP karena SMP yang punya. Gitu. Nah, kalau untuk dalam keseharian nih Pak, namanya SD dengan SMP kan pasti ada perbedaan. Apakah mungkin pernah terjadi konflik nih antara SD dan SMP ini? Kalau konflik itu secara kecil saja lah, mungkin mereka main-main, ada selisih paham, bertengkar, menangis, itu saya kira
hal-hal yang biasa yang dimanapun terjadi gitu kan, jangan sama anak-anak gitu kan, sama sekolah-sekolah lain, bahkan guru pun ada seperti itu. Tapi sejauh ini konflik itu bisa kami atasi, bisa kami kendalikan, dan alhamdulillah tidak menyebar sampai kepada konflik masyarakat. Tetap bisa diselesaikan intern Pak ya? Ya, bisa intern di lingkungan sekolah ini. Jadi kita tadi ngobrol masalah sekolah, masalah kegiatan Tombel hari ini, kembali ke kegiatan sekolah. Nah, yang terakhir ini Pak, mungkin kesan Bapak sendiri atau harapan Bapak dengan adanya kegiatan yang sedang berlangsung ini? Harapan saya adalah bagaimana teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini ada peningkatan kesadaran dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga mereka juga itu bisa mengembangkan cara mengajarnya, mengembangkan pemahamannya, pengetahuannya, bahwa mengajar itu dia sifatnya tidak tetap, tetapi harus mengikuti perkembangan yang ada. Jangan kita tertinggal oleh anak-anak yang tentunya perkembangan mereka itu mengikuti perkembangan Harus zaman yang inovatif ya? Seperti itu. Jangan lagi mengajar cuma mengandalkan Dengan cara-cara lama. cara-cara lama, kasih menyalin, kasih tugas, gurunya keluar. Tapi bagaimana guru itu bisa mendampingi siswa itu di dalam kelas, bagaimana mencoba pembelajaran yang inovatif, apalagi mungkin di sekolah kami ini kami sediakan fasilitas-fasilitas penunjang untuk pembelajaran. Seperti saya menyediakan televisi di beberapa kelas ini yang gurunya siap menggunakan IT untuk pembelajaran, saya sudah siapkan. Di SD itu ada 4, SMP-nya sudah ada juga 2. Jadi bagaimana kami di sini tadi tuh pembelajaran harus kita maju, tidak tertinggal dari darat atau daerah-daerah lain seperti itu. Pokoknya jangan karena kondisi alam seperti ini terus kita tidak maju Pak ya. Iya, seperti itu. Apalagi sekarang kan siswa banyak yang lebih canggih daripada guru Pak ya. Iya. Mungkin itu sahabat Pinner Studio yang bisa kami obrolkan hari ini. Sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyakan, hanya karena keterbatasan waktu, dan kami juga masih harus mengikuti kegiatan lagi di dalam. Jadi saya akhiri sampai di sini. Pinner Studio, kita akan jumpa di lain waktu, di lain tempat, dan bersama dengan orang hebat yang lainnya berikutnya. Oke? Terima kasih.